Mauritius Erika Rusrado dan Teresia Anita Wangi, serta kita memohonkan rahmat penyertaan Tuhan untuk anak Gregorius Yenziketi yang hari ini akan dibaptis menjadi bagian dari gereja Katolik. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira di dalam perayaan ini. Bapak Pastor yang terhormat, seluruh keluarga Erik Rado dan Anita Wangge hendak mengantar kedua anak Erik dan Anita memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang, marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan, yang menguduskan kita umat-Nya, dan Tuhan berkenan akan kehendak serta harapan kita semua. Persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kedua mempelai yang berbahagia, Erik dan Anita, Bap Mama Saksi, orang tua, keluarga besar, umat beriman sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Hari ini kita hadir untuk menjadi saksi betapa besar cinta kasih Tuhan untuk kehidupan kita. Kita memohonkan supaya cinta Tuhan yang begitu besar itu juga dialamatkan kepada rumah tangga Erik dan Anita yang hari ini akan dikukuhkan. Maka baiklah kita hadir sebagai saksi yang baik, yang turut mendoakan, turut merestukan supaya rumah tangga mereka kekal, supaya cinta kasih mereka tinggal tetap. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai perayaan keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami.
dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam lagu kemuliaan. Umat beriman yang terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut ini sebagai bekal dalam perjalanan bahtera rumah tangga dari kedua mempelai, agar hidup perkawinan mereka terarah ke jalan yang benar. Tuhan bersamamu. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihmu. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu.
Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang terhadap yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Mama saksi, orang tua maupun keluarga, Bapak Mama, kakak adik, saudara-saudari sekalian. Ada dua pokok refleksi yang hendak saya bagikan di dalam perayaan ini terkait dengan kedua bacaan yang baru saja kita dengar. Kedua pokok refleksi itu, yang pertama tentang hidup dan tinggal di dalam kasih, dan yang kedua tentang perkawinan Katolik, makna dan tujuan. Yang pertama, hidup dan tinggal di dalam kasih. Dalam memilih bacaan ini, saya pikir kata kasih, mengasihi, dikasih, dikasihi, atau terkasih, itu sudah menjadi kata, baik kata kerja, kata benda, kata sifat yang sering kita dengar. Kita sering mengucapkan kata-kata ini, ataupun kalau tidak sering mengucapkan kata-kata ini, dengan cara yang lain, kita menghidupi kata-kata ini. Sebagaimana Bapa yang akan selalu mengkhawatirkan kondisi anak-anaknya di tempat rantauan. Sebagaimana ibu yang tidak pernah kenal lelah mendoakan anak-anaknya ketika anak-anaknya jauh. Demikianlah makna sebaliknya dari kata kasih itu sendiri. Mengasihi. Kasih, mengasihi. Artinya dalam bertindak mengasihi, dalam bertindak mengasihi, ada sesuatu yang kita korban, ada sesuatu yang kita berikan, dan ada tujuan kepada siapa kita berikan kasih. Mengasihi atau memberi. Hari ini Yesus bersabda kepada kita sebanyak 3 kali. Pada awal, pada bagian tengah, dan pada bagian akhir. Dengan satu perintah yang sama. Perintah untuk hidup saling mengasihi. Tidak hanya mengasihi dalam arti kita mencintai, tidak hanya mengasihi dalam arti kita menyukai seseorang, tetapi jauh daripada itu, mengasihi yang dialamatkan Yesus pada awal, pada tengah, dan pada akhir berarti memberikan diri. Sehingga kata mengasihi itu ditambahkan oleh Yesus pada bagian tengah. Sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Tidak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seseorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Itulah makna mengasihi. Mengasihi bukan hanya mencintai, tetapi mengasihi untuk memberikan. Memberikan kedamaian, memberikan kesejukan, memberikan hati kepada siapa kasih itu dialamatkan. Dalam konteks sakramen perkawinan, satu hal nasihat yang sudah sering kita dengar, yaitu supaya suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Mengasihi bukan hanya mencintai, mengasihi tidak hanya dalam artian tulah, tetapi mengasihi untuk to give, untuk memberi. Sehingga ketika kita memberi, ada sesuatu yang kita korbankan. Ketika kita memberi, ada sesuatu yang kita berikan, kita persembahkan. Dalam pada saat itu, yang kita korbankan adalah diri kita. Yang kita korbankan adalah perasaan kita. Kita mau menjadi sama dengan pasangan kita. Ketika mencintai, tidak lagi hanya suami dan istri. Tidak hanya lagi 1 tambah 1 sama dengan 2, tetapi 1 tambah 1 sama dengan 1. Artinya kalau ego suami di pada batas 15, maka istri pun juga harus sama. Tidak bisa suami ego 15, istri ego 20. Itu sudah lebih. Dalam arti mengasihi, berarti kita mau memberikan dan menyejajarkan, menyamakan yang dipunyai pasangan dengan yang saya punya. Dalam pengertian ini, kita mengakui bahwa Yesus sebagai anak Allah turun
hidup dan tinggal bersama-sama dengan kita, dan dia melepaskan semua atribut-atribut raja. Dia tidak mau menjadi raja, tapi dia mau menjadi sama dengan manusia. Dia mau ikut ambil bagian dalam keegoan manusia. Oleh karena itu, satu pesan penting, agar tinggallah di dalam kasih. Tinggallah untuk saling memberi, tinggallah untuk saling memahami, suami kepada istri, istri kepada suami. Tinggallah sebagaimana Erik yang memahami Anita, dan Anita yang juga memahami Erik. Ketika mencintai, mengasihi dalam rumah tangga, berarti kita mengharapkan agar yang dibangun, yang didoakan adalah rumah tangga. Ada tangga kedamaian, tangga kasih, tangga cinta, sampai dengan tangga pemberian diri. Kita tidak mengharapkan yang dibangun rumah susun, yang di dalamnya ada susunan-susunan masalah, ada susunan-susunan masalah keuangan, susunan-susunan masalah perjudian, susunan-susunan masalah egoisme, susunan-susunan masalah KDRT, dan pada akhirnya susunan-susunan masalah perceraian. Kita tidak mengharapkan agar pernikahan yang hari ini semua kita dijadikan saksi berakhir tidak pada waktunya. Demikian Tuhan yang mencintai kita sampai pada batas waktu. Kita pun demikian. Erik, cintailah Anita sampai pada batas waktunya. Anita, cintailah Erik sampai pada waktunya, bukan sampai pada titik perceraian. Itu poin pertama. Poin kedua, makna dan tujuan perkawinan Katolik. Ada tiga tujuan perkawinan Katolik dan 2 sifat perkawinan Katolik. 3 tujuan perkawinan Katolik. Yang pertama, mencapai kebahagiaan suami dan istri. Yang kedua, meneruskan fungsi prokreasi, itu fungsi memperoleh anak. Dan yang ketiga, pendidikan anak. Itu tujuan perkawinan Katolik. Dan 2 sifat dasar Katolik, itu monogami, 1, dan indissolubilitas, tak tercerai. Di dalam sakramen perkawinan, ketika kita mau mencintai dan mau mengikrarkan sumpah setia kita dalam gereja Katolik, artinya tujuan dan sifat dasar dari perkawinan ini harus dipahami, supaya perkawinan tidak hanya tinggal sesaat dan selanjutnya perkawinan itu bisa. Monogami artinya 1, bukan 2 kali. Sekali dia menikah, sampai seumur hidup dia setia dengan pasangannya, sampai ajal memisahkan. Lalu indissolubilitas, tak tercerai. Sebagaimana Kristus mencintai gereja, Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan, demikian juga panggilan suami dan istri harus sampai pada cinta Kristus kepada gereja. Sudah sejak gereja awal berdiri sampai dengan saat ini, harus kita akui bahwa tidak benar-benar sempurna gereja berjalan. Ada begitu banyak kasus yang terjadi. Imam menanggalkan jubahnya, imam nikah lagi, imam makan uang, imam ada anak, imam membunuh anak, imam tidak menghargai kehidupan beragama, kehidupan umat, imam mau hidup di atas dari umat, tidak mau hidup sederhana. Itu semua tidak dapat kita pungkiri ada di dalam gereja. Tapi pertanyaannya, mengapa sampai dengan saat ini gereja tetap berdiri? Tetap saja ada orang-orang Katolik yang tinggal, yang menetap dan setia di dalam gereja Katolik. Jawabannya, karena cinta yang diikrarkan oleh Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan tidak pernah kenal kata selesai. Selalu berlanjut, selalu berlanjut. Gereja jatuh, Kristus tetap mencintai. Gereja kotor, Kristus tetap mencintai. Para imam main hakim sendiri, Kristus tetap mencintai. Para imam menanggalkan jubahnya dan menikah dengan orang lain, Kristus tetap mencintai. Dan pada saat ini, kita dipanggil untuk juga meneladani bagaimana setianya Kristus kepada gereja, untuk ambil bagian dalam kesetiaan itu dan menetapkannya di dalam hati kita masing-masing. Tidak hanya kepada Erik dan Anita, tetapi juga kepada kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga perintah Yesus
saling mengasihi tidak hanya perintah yang tinggal di dalam kitab suci, tetapi juga tinggal di dalam hati kita. Kita wariskan kepada anak-anak, dan satu pesan khusus untuk Erik dan Anita. Semoga sabda Tuhan hari ini tinggal di dalam hatimu, menetap selalu. Jangan terlalu sering meninggalkan sabda bahagia Tuhan, jangan selalu sering meninggalkan pesan dan nasihat dari Tuhan di dalam story WA. Tuhan memberkati kita semua. Umat beriman yang terkasih, upacara pengukuhan dan pengikraran janji-janji pernikahan dari kedua mempelai, Patricius Ricardus Rado dan Teresia Anita Wangge, akan segera dimulai. Namun sebelumnya orang tua akan mewakili seluruh umat mendaraskan doa restu sekaligus penyerahan kepada Allah untuk kedua mempelai. Allah Maha Kasih, kami bersyukur karena kedua anak kami, Patricius Ricardus Rado dan Teresia Anita Wangge, telah Engkau panggil untuk menjalani hidup berkeluarga. Kami mohon, semoga mereka diberkati oleh kuasa ilahi-Mu dan tidak menyia-nyiakan kepercayaan kami sebagai orang tua. Biarlah mereka tetap satu menurut kehendak-Mu sendiri, dan dapat dijauhkan dari bahaya perpecahan dan perceraian. Doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kedua mempelai yang berbahagia, saudara-saudari telah datang ke hadapan Allah hari ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikatkan diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami dan sebagai istri. Ia telah menguduskan kalian dalam baptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian melalui sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya undang kalian untuk maju di depan altar. Kini saya minta kalian untuk menyatakan niat itu di hadapan gereja dan saksi-saksinya. Patricius Ricardus Rado dan Teresia Anita Wangge, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, kami sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidupmu? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih saya menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Kini tibalah saatnya pernyataan janji perkawinan. Saya persilakan Anda berdua saling
berlambatan tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan di hadapan gereja. Saya, Patrisius Erikardus Rado, memilihmu, Teresia Anita Wangge, sebagai menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Saya, Teresia Anita Wangge, memilihmu, Patrisius Erikardus Rado, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati sepanjang hidup saya. Semoga Tuhan memperteguh janji yang sudah kalian nyatakan di hadapan gereja dan berkenan melimpahkan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kalian berdua yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari, mari kita ikuti upacara pemberkatan cincin nikah dari kedua mempelai yang merupakan simbol bulat dan utuhnya cinta dan kesetiaan mereka berdua. Ya Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, berkatilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kuduskanlah hamba-hambamu dalam cinta kasih mereka. Semoga kedua cincin ini menjadi tanda kesetiaan bagi mereka dan mengingatkan mereka untuk saling mengasihi. Patrisius Erikardus Rado, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu, Teresia Anita Wangge, sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepada-Nya. Teresia Anita Wangge, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Teresia Anita Wangge, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Patrisius Erikardus Rado, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, semoga kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas para orang-orang ini, atas salib, atas patung,
Paulus Lilin atas kitab suci dan semua harapan serta doa mereka yang mana kepada mereka alamatkan. Semoga Engkau selalu menjadikan barang-barang rohani ini sebagai sarana dan perantara ketika mereka letih, lesu, dan tidak memiliki harapan lain. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Anak-anakku yang terkasih, terimalah semua sarana rohani ini sebagai bekal perkawinan hidupmu, baik dalam suka maupun dalam duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Umat beriman sekalian, hari ini Gereja Katolik berbahagia karena satu pasangan Katolik yang saling beriman, Patrisius Ericardus Rado dan Teresia Anita Wangge, telah resmi menjadi keluarga kudus di dalam Gereja Katolik. Mari kita berikan